Kampung Tuyul. Tak ada papan nama yang menandai kampung itu. Jalan tanah sempit berkelok di antara rumpun bambu. Sunyi, seolah menelan setiap suara langkah. Warga desa sekitar menyebutnya Kampung Tuyul, bukan tanpa alasan. Mereka percaya siapapun yang terlalu lama berada di sana akan kehilangan sesuatu. Uang, ingatan, atau keberanian untuk pulang. Aku pertama kali mendengar kisah kampung itu dari Pak Wiryo, seorang pedagang keliling. Katanya, setiap malam Jumat, lampu-lampu rumah di kampung itu menyala redup kehijauan. Dan suara tawa anak-anak terdengar. Padahal tak satu pun anak kecil tinggal di sana. Rasa penasaran mengalahkan logika. Suatu sore aku memutuskan masuk, berpura-pura sebagai peneliti budaya desa. Rumah-rumah kayu berdiri rapat, jendelanya kecil, tertutup rapat dengan tirai lusuh. Anehnya, tak ada orang yang menyapaku, padahal aku jelas melihat bayangan bergerak di balik tirai. Menjelang maghrib, suasana berubah. Angin berhembus dingin, membawa bau tanah basah dan kemenyan. Dari kejauhan terdengar suara kaki kecil berlarian, disusul cekik ikan lirih. Aku menoleh, tapi tak melihat siapapun. Hanya jejak kaki mungil di tanah, muncul, lalu menghilang begitu saja. Di tengah kampung berdiri sebuah rumah paling tua. Pintu depannya terbuka sedikit, seolah mengundang. Di dalamnya, cahaya lampu minyak bergetar. Seorang perempuan tua duduk bersila, wajahnya tertutup bayangan. Di depannya tergeletak tumpukan koin dan uang kertas, sebagian sudah lapuk, sebagian lain terlihat baru. "Kau mencari cerita atau kau mencari kekayaan?" tanyanya tanpa menatapku. Aku terdiam. Sebelum sempat menjawab, terdengar suara tangis anak kecil dari sudut ruangan. Perlahan, sosok-sosok kecil bermata hitam besar merayap keluar dari kegelapan. Kepala mereka licin, tubuhnya mungil, dan senyum mereka terlalu lebar untuk disebut manusia. "Jangan menatap mereka terlalu lama," kata perempuan itu pelan. "Mereka suka yang penasaran." Kantong uang di sakuku terasa berat, padahal aku yakin tadi isinya tak seberapa. Saat aku merogoh, koin-koin asing berjatuhan ke lantai, berdering nyaring. Tawa anak-anak itu semakin keras, memenuhi ruangan, memantul di dinding, menusuk telinga. Aku mundur, keluar dari rumah itu dengan nafas deranya engah. Jalan kampung terasa lebih panjang, lebih sempit, setiap langkah seolah diikuti. Di belakangku, suara kaki kecil terus mengejar, semakin dekat. Ketika akhirnya aku melihat cahaya jalan utama, kantong di sakuku mendadak kosong. Aku tak berani menoleh ke belakang. Namun sebelum benar-benar keluar, aku mendengar bisikan serempak, lirih namun jelas. "Kampung ini selalu berbagi, asal kau mau kembali." Aku berlari tanpa menoleh lagi. Nafasku tersengal, dada terasa seperti diremas tangan tak terlihat. Begitu kakiku menginjak aspal jalan desa, suara tawa itu mendadak terputus, seakan ditelan malam. Kampung Toyo lenyap di balik gelap, namun dinginnya masih menempel di kulitku. Kupikir semuanya selesai di sana. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kepala berat. Di meja kamarku tergeletak 3 koin kuno berwarna hitam kehijauan. Aku yakin tak membawanya pulang. Saat koin itu kusentuh, ada sensasi hangat menjalar, diikuti bisikan lirih yang nyaris tak terdengar, seperti anak-anak saling memanggil nama. Sejak hari itu, kejadian aneh mulai terjadi. Uang di dompetku sering bertambah sendiri, tapi selalu diiringi hal-hal kecil yang hilang. Jam tangan, kunci motor, bahkan foto lama keluargaku. Lebih aneh lagi, setiap malam Jumat aku mendengar suara kaki kecil berlarian di atap rumah, disertai cekikikan yang sama seperti di kampung itu. Aku mencoba membuang koin-koin itu ke sungai. Namun, keesokan paginya, koin tersebut kembali tergeletak rapi di bawah bantal. Semakin sering aku menolaknya, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Mereka memanggilku tuan
dengan nada manja sekaligus menuntut. Suatu malam, listrik padam. Dalam gelap, aku melihat bayangan-bayangan kecil bergerak di sudut ruangan. Mata hitam besar menatapku berkilat. Di antara mereka, kulihat sosok perempuan tua dari rumah paling tua di Kampung Tuyul berdiri diam di ambang pintu kamarku. "Kau sudah membawa bagianmu," katanya pelan. "Sekarang kampung itu menunggumu kembali." Lantai kamarku terasa basah oleh tanah, bau kemenyan kembali memenuhi udara. Dinding-dinding seakan menjauh dan lorong sempit kampung itu muncul di hadapanku. Dari kejauhan, lampu-lampu kehijauan menyala satu persatu. Di luar, suara tawa anak-anak kecil kembali menggema, lebih ramai, lebih dekat, seolah seluruh kampung sedang menungguku pulang. Kakiku melangkah mundur, tapi lantai tanah itu terus memanjang, menarikku masuk. Lorong kamar telah berubah sepenuhnya menjadi jalan sempit Kampung Tuyul. Bambu-bambu tinggi menjulang di kiri kanan, berdecit tertiup angin malam. Setiap langkahku meninggalkan bekas telapak kaki, dan di sekitarnya muncul jejak-jejak kecil lain yang mengikuti, mengelilingi, seakan memastikan aku tak tersesat. Lampu-lampu rumah menyala kehijauan. Tirai-tirai lusuh bergerak perlahan, memperlihatkan mata-mata hitam besar mengintip serempak. Suara tawa anak-anak kecil semakin jelas, bercampur bisikan yang saling bersahutan, memanggil namaku berulang-ulang hingga kepalaku terasa berdenyut. Aku berhenti di depan rumah tua itu. Pintu terbuka lebar, seolah tak pernah tertutup sejak terakhir aku pergi. Perempuan tua itu kini berdiri tegak di ambang pintu. Wajahnya lebih jelas, keriputnya dalam, matanya kosong seperti lubang gelap. "Setiap tamu membawa pulang rezeki," katanya. "Tapi rezeki harus diberi tempat." Di dalam rumah, tuyul-tuyul itu berbaris rapi. Mereka duduk bersila, menatapku dengan mata berbinar. Tangan kecil mereka menggenggam koin-koin hitam yang sama seperti milikku. Di tengah ruangan, sebuah tikar pandan terbentang kosong, menunggu seseorang duduk di sana. Tanpa sadar, tubuhku bergerak sendiri. Aku duduk di tikar itu. Saat telapak tanganku menyentuh anyamannya, rasa dingin menjalar hingga ke tulang. Dinding rumah bergetar pelan, seperti bernafas. Dari bawah lantai, terdengar suara gesekan tanah, seolah sesuatu menggali dari dalam. Satu persatu tuyul itu mendekat. Mereka meletakkan koin di pangkuanku. Beratnya semakin bertambah, membuatku sulit bernafas. Setiap koin yang menyentuh kulitku menghadirkan kilasan ingatan. Wajah-wajah orang yang kukenal, rumah-rumah yang kutinggali, semuanya memudar, tergantikan oleh jalan tanah sempit dan lampu kehijauan. Perempuan tua itu tersenyum tipis. "Sekarang kau mengerti," katanya. "Kampung ini tak pernah mengambil tanpa memberi. Ia hanya menyimpan miliknya di tempat yang tepat." Suara tawa pecah bersamaan. Lampu-lampu berayun kencang. Di luar, angin meraung seperti suara tangis panjang. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku terasa menyatu dengan lantai. Kulitku dingin, dan dari balik bayang-bayang, kulihat pantulan mataku di dinding. Hitam pekat, tanpa putih sama sekali. Aku berteriak, tapi suaraku tenggelam di antara tawa mereka. Tuyul-tuyul itu berdiri, bergerak melingkar, semakin cepat, semakin rapat. Lantai rumah berdenyut mengikuti langkah kecil mereka. Duk, 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 seperti jantung raksasa yang berdetak dari dalam tanah. Tanganku gemetar saat mencoba mengusap wajah. Kulitku terasa licin dan dingin. Saat kulirik jari-jariku, kuku-kukuku tampak lebih pendek, membulat, dan hitam di ujungnya. Nafasku tercekat. "Apa yang kalian lakukan padaku?" bisikku. Perempuan tua itu mendekat. Kini wajahnya tepat di hadapanku. Dari dekat, aku mencium bau tanah kuburan yang lembab. Ia mengangkat daguku perlahan.
Kau tak sedang diambil, katanya pelan. Kau sedang disiapkan. Lampu minyak padam serempak. Gelap menelan segalanya. Dalam kegelapan itu, aku merasakan tangan-tangan kecil menyentuh tubuhku. Menarik, menekan, menuntunku turun. Lantai di bawah tikar terbuka, memperlihatkan lubang sempit menuju tanah. Aku tergelincir, jatuh, dan berguling di lorong bawah tanah yang dingin dan sempit. Di sana, ratusan mata hitam menyala. Mereka berdiri berderet di sisi lorong, diam menatapku dengan senyum yang sama. Di ujung lorong, sebuah cermin tua bersandar pada dinding tanah. Aku dipaksa berdiri di depannya. Pantulan di cermin itu bukan lagi diriku sepenuhnya. Tubuhku tampak lebih kecil, kepalaku sedikit lebih besar, mataku hitam mengilap. Di belakang pantulan itu, perempuan tua berdiri sambil meletakkan koin terakhir di atas kepalaku. Mulai malam ini, katanya, suaranya menggema di dalam kepalaku. Kau bukan lagi tamu. Lorong bergetar. Tanah runtuh perlahan menutup jalan keluar. Tawa anak-anak kembali menggema, lebih riang, lebih puas. Di kejauhan, aku mendengar suara langkah manusia mendekat ke kampung itu. Langkah penuh rasa ingin tahu. Langkah-langkah itu semakin jelas. Dari balik celah bambu, kulihat seorang lelaki dewasa berjalan ragu, membawa senter kecil yang cahayanya gemetar. Wajahnya penuh penasaran, sama seperti wajahku dulu. Dadaku bergetar, bukan oleh takut, melainkan oleh sesuatu yang aneh. Lapar. Tuyul-tuyul lain berbisik riuh di sekelilingku. Suara mereka kini terdengar jelas, tak lagi sekedar cekik-cekikan. Mereka memberi isyarat, menunjuk ke arah lelaki itu, lalu ke arahku. Aku mengangguk tanpa sadar. Tubuh kecilku bergerak ringan, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Lampu-lampu kehijauan menyala lebih terang saat lelaki itu melangkah masuk ke kampung. Ia berhenti, mengernyit, seolah merasa ada yang mengawasi. Senter di tangannya berkedip, lalu mati. Dalam gelap, aku merayap mendekat, bersama bayangan-bayangan kecil lain yang menyatu dengan tanah. Lelaki itu tersentak saat mendengar suara koin jatuh di belakangnya. Ia menoleh cepat. Aku berdiri tak jauh darinya, tersenyum lebar. Ia mundur, nafasnya memburu. "Siapa? Siapa kamu?" Suaranya gemetar. Aku membuka mulut untuk menjawab, tapi yang keluar hanyalah tawa kecil, nyaring, memantul di antara rumah-rumah kayu. Dari balik tirai, mata-mata hitam bermunculan serempak. Angin membawa kemenyan yang familiar. Di kejauhan, perempuan tua itu mengangguk pelan padaku. Lelaki itu mulai berlari, namun jalan kampung memanjang, berkelok, mengurungnya. Setiap kali ia menjatuhkan sesuatu dari sakunya, uang, dompet, jam tangan, aku merasakannya seperti denyut hangat di tubuhku. Koin-koin hitam bermunculan di tanah, mengikuti setiap langkahnya. Saat ia terjatuh, aku berdiri tepat di depannya. Ia menatapku dengan mata membelalak, menyadari perubahan wujudku yang tak lagi manusia. Tangannya terurung memohon, suaranya pecah dalam isak. Aku mencondongkan kepala, menirukan gaya perempuan itu dulu. Kata-kata keluar begitu saja, seolah telah lama ku hafal. Kampung ini selalu berbagi, asal kau mau tinggal. Di sekeliling kami, tawa anak-anak kecil kembali memenuhi malam, dan lampu-lampu kehijauan berayun pelan, menyambut penghuni baru. Dan entah kenapa, bibirku ikut tersenyum, menanti mereka masuk. Pagi hari datang tanpa pernah benar-benar menyentuh kampung tuyul. Kabut tipis menggantung rendah, menutupi jalan tanah dan rumah-rumah kayu yang kembali sunyi. Tak ada tawa, tak ada langkah kecil, seolah kampung itu kosong dan tak pernah dihuni siapapun.
Beberapa hari kemudian, warga desa sekitar menemukan seorang lelaki duduk linglung di tepi jalan utama. Matanya kosong, pakaiannya kotor oleh tanah. Saat ditanya siapa dirinya dan dari mana asalnya, ia hanya menggeleng, lalu merogoh saku celananya. Dari dalam, ia mengeluarkan koin hijau kehijauan, satu-satunya benda yang masih ia miliki. Sejak hari itu, desas-desus tentang kampung tuyul kembali terdengar. Ada yang melihat lampu kehijauan menyala di malam Jumat. Ada pula yang mendengar tawa anak-anak kecil di antara rumpun bambu, memanggil-manggil nama orang asing yang lewat terlalu dekat. Dan di salah satu rumah kayu paling tua, di balik tirai lusuh, sosok kecil bermata hitam besar duduk bersila. Di pangkuannya bertumpuk koin-koin lama dan baru. Ia tersenyum lebar, menunggu langkah berikutnya yang datang dengan rasa penasaran, seperti dirinya dulu. Semoga dari kisah ini kita belajar untuk selalu berhati-hati, menjaga diri, serta menghargai batas antara yang tampak dan yang tak terlihat. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, diberi keselamatan, dan dituntun menuju jalan yang terang. Amin.